Halo guys, apa kabar hari ini? Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini saya akan men-share firman Tuhan yaitu bagaimana kehidupan kita selanjutnya setelah kita sudah diselamatkan. Roh Kudus akan membawa kita kemana? Apa yang akan menjadi identitas kita sebagai anak-anak Allah? Apa yang akan menjadi jati diri kita ketika kita menjadi orang yang telah diselamatkan? Kita buka bersama-sama dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Saya bacakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan kita seperti pikiran dari Kristus, perasaan kita seperti perasaannya dari Kristus. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi orang-orang yang mungkin menyakiti kita, mengecewakan kita menghadapi pengkhianatan, ataupun kita menghadapi hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa ada orang seperti itu. Seperti contohnya buat saya pribadi, misalkan ada yang menyakiti saya, awalnya saya marah, saya bisa membenci orang itu karena saya belum menaruh pikiran dan perasaan kepada Yesus. Kalau misalkan saya menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus, saya akan berpikir seperti Tuhan berpikir. Tuhan berpikir seperti ini, misalkan dia melihat manusia yang jahat, manusia yang kurang ajar, manusia yang suka berkhianat. Tuhan akan berpikir bahwa manusia yang seperti itu perlu dikasihani dan perlu diselamatkan. Nah, demikian juga ketika kita mempunyai pikiran dan perasaan Kristus, pasti kita akan memahami orang-orang yang melakukan ini, dan kita akan menyadari bahwa mereka juga butuh pengampunan,
mereka butuh kesempatan, mereka butuh Tuhan di dalam hidup, maka kita pasti akan mengampuni. Walaupun mungkin butuh waktu, tetapi ketika kita menaruh perasaan dan pikiran kita seperti Yesus, pasti kita akan mampu melakukan. Dan juga kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 16, 17, 18. Jadi 1 Korintus pasal 15 ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, seringkali ketika kita mengetahui kebenaran ini, Yesus sudah dibangkitkan, Yesus sudah mati, dan Yesus sudah dibangkitkan. Kemudian terjadi masalah dalam hidup. Seperti contoh misalkan saya, ketika saya mengalami masalah yang belum lama ini, mungkin menurut saya itu adalah masalah yang paling besar sepanjang hidup saya berpikir, saya baca-baca Alkitab. Kemudian yang saya baca bahwa Yesus telah mati, tetapi kemudian Yesus bangkit. Nah, pada waktu dia mati, dia dihina, diejek, direndahkan. Kalau orang mati berarti dianggap kalah. Kalau orang mati berarti dianggap tidak berhasil. Kalau orang mati pasti akan dihina, dianggap lemah. Nah, ketika kebangkitan terjadi, maka pasti ada kuasa yang luar biasa. Ketika kebangkitan terjadi, pasti akan ada kuasa yang luar biasa. Nah, setelah kebangkitan terjadi, saya berpikir, Tuhan, ternyata ada kebangkitan. Kenapa Tuhan bisa bangkit dan kuasa itu dahsyat serta sangat-sangat luar biasa? Kenapa saya tidak ditolong Tuhan? Saya berpikir, kenapa Tuhan tidak tolong? Padahal Tuhan bangkit loh. Ada kuasa kebangkitan. Kenapa masalah saya tidak diselesaikan? Kenapa misalkan sakit saya tidak ditolong oleh Tuhan? Padahal saya sudah berdoa, saya sudah puasa. Kenapa Tuhan tidak tolong masalah saya? Kenapa Tuhan tidak berikan jalan keluar? Kenapa? Padahal ada kuasa kebangkitan. Nah, ternyata saudara-saudara, kita harus punya pemikiran seperti ini dulu. Jadi harus ada pemikiran yang awal dulu, yaitu bahwa jikalau kita berpikir Kristus itu datang untuk menolong persoalan hidup kita, maka kita adalah orang yang malang. Seperti kita baca tadi 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.
Jadi jika kamu berpikir Kristus itu datang untuk menolong persoalan hidupmu, kamu adalah orang paling malang. Kenapa? Apakah kita tidak boleh minta tolong sama Tuhan untuk menyembuhkan? Apakah kita tidak boleh minta tolong supaya Tuhan menyelesaikan masalah kita? Apakah tidak boleh seperti itu ya, saudara-saudara? Ternyata ini hanya masalah persoalan saja. Jadi persoalannya kalau kita mau minta tolong itu adalah urutan yang kedua. Seperti di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka hal-hal berikut akan ditambahkan. Jadi sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kenapa kita tidak bisa sembuh, Tuhan kenapa masalah kita tidak bisa ditolong oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita itu telah membuat Kristus menjadi harapan untuk hidup yang sementara atau untuk hal-hal yang sementara di bumi. Jadi ketika kita memaksakan kehendak kita agar supaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan campur tangan dalam masalah kita, dan kita hanya memikirkan itu terus, maka kita membuat Yesus sebagai pengharapan hanya untuk sementara di bumi ini, dan tanpa sengaja kita telah mengabaikan dan menghina karya Allah di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita hanya melihat perkara-perkara yang ada di bumi ini. Dan seharusnya kita harus fokus. Kita harus mengerti bahwa hal yang pertama adalah kamu hargai tidak karya agung Allah yang maha dahsyat itu? Kamu hargai tidak pengorbanan Tuhan di dalam hidupmu? Kamu hargai tidak Dia mati dan kemudian bangkit dan kemudian akan menyediakan tempat untukmu di surga? Kamu hargai enggak hal-hal kekekalan? Masalahnya kita hanya berpikir melihat yang ada di bumi yang terjadi sehari-hari. Masalahnya kita fokusnya kepada masalah kita, kepada penyakit kita. Kita tidak fokus pada pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan, yaitu Dia menyediakan tempat terbaik, bahkan itu untuk kekekalan kita. Nah, berapa banyak dari kita punya pemikiran yang hanya untuk perkara-perkara yang di bumi saja, padahal itu adalah hal-hal yang sementara saja. Jadi kita fokuskan dulu pikiran kita. Kalau kita menaruh pikiran dan perasaan kepada Yesus, maka kita fokus dulu kepada hal-hal tentang keselamatan. Kita fokus dulu kepada apa yang telah Yesus perbuat. Kemudian kita meminta pertolongan Tuhan. Dan ketika kita sudah mengerti, maka Dia akan memberikan kita hikmat, Dia akan memberikan kita jalan keluar, Dia akan memberikan kita hal-hal apa yang kita butuhkan. Seperti misalkan kita mau menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin seakan-akan kita tidak mampu karena melihat kok anak Tuhan kayak gitu, kok pelayan Tuhan kayak gitu, kok sesama kawan sekerja Allah kok kayak gitu. Tetapi ketika kita menaruh pikiran dan perasaan kepada Kristus, dengan sendirinya
Tuhan akan memunculkan buah-buah roh. Kita akan mengasihi, kita akan mencoba mengerti dengan orang itu. Kita tidak menjadi fokus lagi kepada diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan kepada Yesus. Ini adalah hal yang akan menjadi identitas kita, akan menjadi jati diri kita. Ketika kita punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Puji Tuhan saudara-saudara. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Roh Kudus akan mengajari kita. Terima kasih.